Suara saya jelas ya. Mudah-mudahan nanti tidak keluar dari Zoom. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terdengar ya suara saya? Ini kelihatannya sinyalnya. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu meskipun virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, silaturahim kita, memanfaatkan waktu yang ada untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan kajian ini kajian rutin, ya, kajian rutin bersama dengan pengawas KSPPS BMT Al-Hiwan. Mudah-mudahan niat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Irfan Haris. Sehat ya Pak? Amin, amin. Nah, terima kasih kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rama. Mudah-mudahan juga selalu semangat. Mudah-mudahan puasa ini juga dapat diet. Ya, alhamdulillah. Ini terima kasih. Saya diberi amanah untuk membawa acara. Langsung saya cari sinyal yang kuat. Mudah-mudahan nanti sampai selesai. Baik, mari kita awali untuk kajian pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai pembuka, atau langsung nih Pak Rama? Atau dibuka dulu kajian kita? Langsung aja. Langsung saja, baik. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak kajian rutin kita di hari Kamis siang yang akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Irfan Haris tentang akad-akad syariah. Mudah-mudahan nanti menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kepada Ustadz Irfan Haris kami persilakan. Atur nuwun Pak Yitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhrajna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik. Qala rahmatullah alaihi. Sadaqallahu alazim. Yang saya cintai teman-teman sekalian rahimakumullah, seluruh
SDE Al-Ikhwan, kita berdoa yang pertama, mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita mulai 2 hari yang lalu oleh Allah diberi kekuatan sehingga bisa menjalankan sampai akhir bulan Ramadan nanti. Dan yang kedua juga kita perlu meningkatkan ya kualitas puasa kita pada Allah yang biasanya kita minimum dalam beribadah, minimum dalam tadarus, ya kita maksimalkan. Mumpung ini pada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan tercapai semua atas doa-doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kita diberi tema tentang perakatan ini. Di tema akad kita ini akan kita diskusikan pada siang hari ini yang merupakan sisi sangat penting perlu memahami bahwa akad-akad yang akan kita gunakan kepada anggota-anggota tersebut itu memang akad yang memang sudah sesuai dengan maqasidus syariah. Sebelum kita menginjak ke apa akad, bagaimana akad, perlu kita sampaikan bahwa akad itu dibagi menjadi 2. Ini perlu kita sampaikan karena masih banyak yang akad itu berbagai macam pembagian. Yang pertama pembagian akad itu satu, namanya akad muawadat. Akad muawadat. Nah, kemudian yang kedua akad tabarruk. Akad tolong menolong. Nah, di akad muawadat ini itu ada 3 prinsip. Ini perlu diperhatikan ini. Karena banyak pelaku-pelaku BMT belum paham tentang muawadat 3 prinsip. Yang pertama itu tentang akad tijari, muawadat tijari. Tijari disebut dengan akad bisnis. Kemudian yang kedua, akad bukan bisnis. Akad bukan bisnis. Kemudian yang ketiga, bukan bisnis, tetapi bisa jadi bisnis. Ya, kita ulangi lagi, jadi muawadat itu ada 3. Tijari atau bisnis, yang kedua bukan bisnis, yang ketiga bukan bisnis tapi bisa jadi bisnis. Akad muawadat itu artinya apa ini? Ada door prize enggak? Siapa yang paham? Apa yang disebut dengan muawadat? Ayo tunjuk jari, so kayak door prize ini. Ayo, enggak. Ajeng kula kei Quran untuk hafalan baru ini. Ayo siapa yang bisa? Apa akad muawadat itu? Sesuk tak kei Quran siji anyar. Halo? Ada yang bisa? Mas Fajri, ayo. Bisa enggak Mas Fajri? Wah, ini perlu buka buku meneh iki. Ya, oh, baik, batal ini. Door prize ora iso kabeh. Ya, akad muawadat itu adalah akad pertukaran artinya. Akad pertukaran. Jadi jelas ya, jadi model-model akad itu, semua akad itu adalah pertukaran. Kalau tijari itu apa? Tijari itu mencari keuntungan. Jadi akad-akad yang tijari itu semua mencari keuntungan. Sedang tabarruk tidak mencari keuntungan, hanya untuk ibadah dan untuk sosial. Nah, sudah paham ya? Berarti ada berapa tadi muawadat? 1 tijari, 2 bukan bisnis, 3 bisnis,
atau bukan bisnis tapi bisa menjadi bisnis. Jadi paham nanti ya. Jadi ketika kita akan transaksi dengan anggota, ini kita perhatikan tentang akad-akad mawadat. Apa tadi akad mawadat? Akad pertukaran, akad pertukaran. Nah, ditukar ya. Nah, kemudian mari kita perlihatkan apa itu model-model pertukaran-pertukaran. Contoh tentang akad ya. Yang muawadat itu tentang tujuan untuk bisnis atau disebut dengan tijari bisnis. Itu satu, murabahah. Bisa dilanjut? Perlu bonus? Apa? Salam. Apalagi? Nah, iya, ijaroh, IMBT, jualah, syarf, mudharabah, syirkah. Apa Mbak Fitri? Diulangi Mbak Fitri. Apa? Murabahah? Iya. Apa ya? Lali. Ijaroh, IMBT. Iya. Salam. Salam istisna. Tisna, iya. Jualah. Jualah belum pernah ya di Alehwan? Belum. Ya, sorf. Sorf itu jual beli uang. Mudharabah sama syirkah ada 9. Itu model tijari atau bisnis. Yang bukan bisnis. Nopo? Sopo sih iso jawab ini yang bukan bisnis. Tetapi muawadat loh, pertukaran loh. Qad, ya, apalagi nikah. Nikah itu bukan bisnis, ning muawadat pertukaran. Pertukarannya apa kalau nikah, Mas Rama? Kok bisa nikah jadi seperti itu? Kok jadi muawadat? Apa kira-kira dasar hukumnya? Kok nikah bukan tabaruk? Kok muawadat? Karena nikah itu pertukaran mahar dan fisik biologi secara khusus. Jadi masuk kategori muawadat atau pertukaran. Kemudian qad, pinjaman qad. Pinjaman qad itu bukan tabaruk. Bukan tabaruk. Kemudian masih banyak lagi termasuk khuluk. Khuluk itu apa khuluk? Halo, ada yang tahu khuluk? Ini putus-putus suaranya ini. Melepaskan. Iya, betul. Jadi permohonan istri untuk melepaskan di permintaan istri untuk cerai kepada suami itu masuk kategori khuluk. Nah, kemudian yang bukan bisnis, tapi bisa jadi bisnis. Nah, ini teman-teman sekalian, di bank itu sekarang konsep mencari keuntungan itu banyak yang mencari dengan model bukan bisnis ini, tapi jadi bisa menjadi bisnis. Apa saja itu? Yang wakalah. Nah, ini bisa wakalah. Kemudian wadiah. Akad wadiah itu anggota menitipkan dana di tempat kita, kemudian kita meminta upah atas penitipan dana anggota, itu namanya wadiah. Nah, ini bank-bank ini banyak, namanya pengelolaan rekening, wadiah pengelolaan rekening. Ini disasar oleh seluruh masyarakat nasabah siapa saja yang punya tabungan di bank itu pasti terkena biaya
penitipan, biaya wadiah ini. Nah, ini bisa juga diterapkan di BMT dengan model penitipan wadiah ini. Ada wadiah, baik itu wadiah amanah maupun wadiah dhamanah. Nah, ini sedangkan yang lain tidak masuk, termasuk mudhorobah itu tidak bisa membayar ya, karena itu bukan titipan, itu nanti ada hubungan dengan muawadat pertukaran. Kemudian kafalah. Kafalah juga akad penjaminan. Ini BMT yang anggotanya tidak punya jaminan, ini rata-rata BMT itu menggunakan kafal atau kafil. Siapa yang dikafil boleh antara anggota, bahkan karyawan pun boleh menjaminkan pembiayaan bagi anggota yang memang anggotanya bagus tetapi tidak punya borek, tidak punya agunan. Nah, ini boleh menggunakan kafalah. Nah, ini semua bukan bisnis, tetapi kita bisa mengambil ujroh jasa dari wakalah tersebut, dari wadiah, dari kafalah. Kemudian yang keempat, yang bukan bisnis juga ini penting, yaitu khiwalah dan rahn. Khiwalah ini pengalian utang. Bisa utang anggota dialihkan ke karyawan? Nah, ini penting ini, Pak. Bisa. Jadi tidak harus dengan dengan lembaga yang lain. Al-khiwalah bisa. Taruhlah anggota keberatan. Nah, kemudian karyawan ini mampu, udahlah utangnya dialihkan ke saya. Nanti saya yang nagih itu boleh. Artinya BMT otomatis membangun kemitraan. Membangun kemitraan dengan anggota yang macet itu dialihkan ke kita atau karyawan. Sehingga akadnya memang akad al-qad al-khiwalah itu. Kalau memang karyawannya pada mampu dan nanti karyawan bisa mengolek sendiri dananya anggota tersebut. Kemudian yang kelima rohan. Nah, yang kemudian yang tabaruk. Tabaruk apa? Yang bisa kita bayangkan. Ini yang apa ini? Yang paling subur ini yang bajunya paling merah nih. PDI. Ini apa ini? Ini poso-poso saya subur dulu ya. Dari sananya, dari lahirnya, Pak. Dari langitnya ini. Masya Allah, kudu ini poso Daud iki kudu ini. Diberikan yang masih ini yang belum subur nih. Mas Jamari belum subur betul ini, perlu diberi ini, disupport ini. Baik. Napa tabaruk itu apa? Nah, tabaruk itu di dalamnya karena BMT itu juga menjalankan. Itu ada sedekah, infak, hibah, wakaf itu tabaruk. Ada orang memasukkan zakat. Apa zakat itu bagian dari tabaruk? Nanti dulu. Zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan setiap individu. Ingat ya, setiap individu zakat. Bukan organisasi, bukan perusahaan, tetapi setiap individu. Dalilnya karena dalam Al-Quran itu dikeluarkan untuk individu. Sehingga kalau zakatnya al-ihwan sekian, bukan al-ihwan. Kalau al-ihwan itu hanya infak, mungkin sedekah perusahaan, tapi kalau zakat itu memang spesial yang dikelola. Jadi bukan tabaruk ya, zakat. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kita ini orang Islam itu kadang satu dengan yang lain saling berakad. Satu dengan yang lain saling berakad. Contoh sekarang, al-ihwan itu berakad dengan anggota. Nah, tapi ketika kita berakad, kemudian anggota tersebut tidak tahu isi akad tersebut,
Di anggota itu tidak tahu isi akad. Pokoknya taunya cuma tanda tangan. Nah, itu bisa dimasuk kategori akadnya batil. Bukan fasad, batil. Jadi hati-hati kalau sudah berakad. Karena setiap akad itu harus diketahui. Nah, yang kedua, jadi tidak boleh melanggar, akad itu melanggar prinsip maghrib. Prinsip maghrib itu apa? Goror. Goror, nah itu. Contoh gorornya begini. Pemancingan, itu kan banyak pemancingan di kolam sekarang ya. Padahal hadisnya sudah jelas. Dan jangan engkau jual beli ikan yang masih ada di dalam air. Mas, tukunan ikanku masih mas. Neng air itu lumayan nih, ono sak kintal. Padahal tidak tahu sekintal atau tidak. Terus nanti dibeli secara harian. Oke, saya beli harian, kelompok sekian. Taruhlah 1,5 juta satu kolam ini. Nah ini masuk kategori goror. Jual beli goror itu tidak diperbolehkan. Padahal sekarang banyak warga kita punya kolam, dimasukkan ikan, kemudian dipancing bersama. Ini tidak diperbolehkan. Bagaimana bolehnya? Bolehnya tetap harus dibeli, harus transparansi. Dipertanyakan dulu berapa kintalkah ikan tersebut dan berapa jual belinya, itu jelas. Oh iya, saya beli, kalau 1 kintal, saya beli 1,5 juta. Deal sekian. Terus ikannya dimasukkan di situ, kemudian dipancing, itu diperbolehkan. Nah, kemudian setelah kita selesai mancing, baru ada akad lagi. Akadnya apa? Ikan yang masih di dalam kolam ini sudah kami hibahkan kepada pemilik ikan sebelumnya. Itu diperbolehkan. Jangan sampai di luar ijab kabul. Artinya menang-menang wae, kemudian sudah selesai semua pulang, ternyata ikannya masih separuh. Dan itu dimakan oleh pemilik. Ya, itu tidak diperbolehkan, harus ada ijab kabul. Jangan sampai maghrib. Nah, ini tugas kita ini perlu mensyariahkan teman-teman kita yang sedang hobi mancing-mancing. Panten sih hobi mboten niki. Hobi yang guyu iki mesti ayo. Nah, terus pripun? Nah, besok kita praktek ya, kita praktek Al-Ikhwan punya kolam, kemudian kita pancingkan boleh, itu malah bisnis bagus sekali itu hasilnya. Karena kita itu bisnis hiburan. Kita beri ikan, terus kita umumkan. Wah, ini model syariah, pemancingan syar'i. Luar biasa ini, Al-Ikhwan. Oh, kayak tenan nih, itu yang pertama kali si mancing yo karyawan-karyawan kabeh. Itu hiburan kita loh nanti. Yaitu kita cobalah dengan model-model seperti itu. Kemudian tidak melanggar prinsip nas yang mengharamkan. Tidak boleh melanggar nas yang mengharamkan. Apa ada banyak? Kalau ditanya Pak, boleh enggak Pak? Kita itu di kelontong itu menjual barang-barang yang di situ sewu, memang yang ada yang tidak diharamkan jelas, tetapi ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak baik, halal tidak thayyib. Contoh di jalan-jalan itu sekarang kan jual beli tembakau linting W, ini ya banyak ya, jual beli tembakau linting W itu banyak sekali tembakau sama. Nah, memang tujuannya itu memang disamakan dengan hal-hal yang tidak thayyib, itu masuk. Nah ini hati-hati kalau ada anggota yang nanti minta pembiayaan untuk buka grosir tembakau linting W. Nah ini perlu pencermatan lebih dalam. Nah nanti kembali ke dasar hukum. Sebelumnya nandur tembakau boleh enggak? Boleh. Terus bagaimana ke depannya? Nah, manfaatnya untuk apa tembakaunya itu? Kalau diambil nikotinnya, dan nikotinnya itu untuk kegiatan kimia, yang kimia itu untuk kesehatan, itu diperbolehkan. Tapi ketika nikotin itu masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan
menyebabkan berbagai macam sel-sel kita itu mati, yang itu tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan karyawan Al-Ikhwan atau pengurus tidak ada yang merokok. Masih ada yang merokok ya? Nyun sewu kalau masih ada loh ya. Sekarang enggak. Nek ono ya mbok aku rati. Baru rekomendasi lengkap minggu nek ono kuwi. Nek omah arti nek kanca-kancane. Kecuali merokok karena darurat boleh. Nah, merokok darurat itu boleh. Apa aja darurat? Karena untuk kesehatan diperbolehkan. Karena di Kulon Progo itu ada model rokok apa ya namanya ya? Rokok yang khusus untuk menyehatkan, tapi tidak diambil dari tembakau, dari pohon yang lain. Saya pernah ditawari Japri itu, jadi untuk rokok dari Mas siapa lupa itu. Ya, ini prinsipnya di situ. Kemudian seluruh kontrak akad itu dilakukan atas pertimbangan maslahah, bukan pertimbangan teman-teman ya, bukan temanku, teman dia, bukan karena DPS, itu karena pertimbangan maslahah. Ini banyak kasus akad karena pertimbangan konco, ini banyak yang macet. Wes beres mesti wah sudahlah kalau masa orang percaya karo aku. Nah itu loh hati-hati. Oke macet. Iya, apalagi karo tanggane, karo sedulure. Walah mosok karo sedulure ora di asih. Mbok ndelok aku ki sapa ta ya? Mosok ora iso. Aku butuh tenan. Ini hati-hati. Maka kalau sudah seperti itu, ya orang lain yang harus menganalisa. Karena harus pertaruhan maslahat itu. Nah, kemudian di dalam prinsip kontrak muamalah itu ada yang dinamakan dengan tadarruj atau gradual ya, gradual. Gradual itu begini, sesuai dengan tasrik hukum Islam yang sifatnya jelas. Apa saja? Jadi semua yang jelas-jelas itu tidak boleh di dalam diakatkan, termasuk khamr, riba, jual beli bangkai, macam-macam, termasuk jual beli kucing, boleh enggak? Nah, ini perlu ini. Boleh enggak ini jual beli kucing? Kalau dalam hadisnya di Bulughul Maram tidak diperbolehkan jual beli kucing itu. Nah, ini jelas tidak boleh untuk jual beli kucing. Wah itu Pak, hobi saya, nah, hobi silahkan, tapi dijual belikan tidak boleh. Cuma ditukar. Saya melihara kucing ini habis pakan sekian-sekian. Dah ditukar aja, pakan saya sekian-sekian. Sama saya memelihara sekian-sekian, itu diperbolehkan. Menukar itu, biaya-biaya itu. Kemudian, nah ini hati-hati. Ada orang yang usaha mudharabah, usahanya itu untuk burung. Apa? Ocehan burung. Ocehan burung. Wah, ini juga harus hati-hati. Karena ocehan burung itu tidak bisa ditaksir harga dan tidak bisa ditaksir keberhasilannya. Sehingga janjane burung itu tidak diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan bisnis, khususnya yang tadi ya, yang untuk oceh-ocehan dan lain sebagainya. Kalau diternakan monggo, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk kegiatan oceh-ocehan, untuk dimudharabahkan itu tidak masuk kategori dan masuk di tasyrik hukum ekonomi Islam. Nah, kaidah fikihnya kan sudah jelas semua ya, bahwa kita itu dalam kaidah-kaidah itu sesuai dengan syarat-syarat yang dibolehkan dan sahih, kecuali memang ada dalil yang melarangnya. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan itu bahwa setiap kita melakukan akad itu ada
modelnya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh kita. Dalam rumusan fikih itu, prinsip-prinsip yang pertama itu adalah prinsip jangan sampai prinsip itu melakukan kegiatan akad memaksakan. Termasuk murabahah. Memaksakan murabahah itu tidak diperbolehkan. Apa memaksakan? Dipaksa, anggota itu dipaksa untuk menyerahkan jaminan dari barang yang dibeli tersebut tidak boleh dipaksakan. Contoh, beli mobil, beli motor, dia punyanya BPKB yang lain. Nah, kemudian di BPKB yang sudah dimurabahkan itu kita minta, udah ini aja. Pokoknya ini enggak bisa yang lain, itu tidak diperbolehkan. Jaminan itu memang harus sifatnya kedua belah pihak saling sepakat. Kalau yang satu memang punya kerentek bahwa oh ini tidak bisa kami jaminkan. Yang bisa kami jaminkan ini. Nah, kalau sudah menjaminkan itu berarti harus ada antarodim minkum, tidak boleh saling memaksakan satu dengan yang lain. Kemudian jaminan itu harus milik sah. Jaminan itu harus milik sah atau disebut dengan qobd. Tidak boleh jaminan itu masih awang-awang. Ini hati-hati Ibu, Bapak-Bapak. Ini jaminan awang-awang ini begini. Jaminan tunjuk, contoh TV, kulkas, apalagi barang-barang pasar itu jaminan yang tidak bisa dijadikan jaminan. Namanya jaminan tunjuk. Nah, ini AO harus hati-hati. Kalau sudah dijadikan jaminan, maka itu harus dilabelkan, harus ditandatangani bahwa itu dijaminkan ke BMT. Nah, kalau sudah dijaminkan di BMT, semua yang dijaminkan itu harus rela untuk dijual beli atau ditarik dimanapun dia berada. Itu untuk penjaminan. Dan penjaminan itu hanya bisa dilakukan kuat ketika masuk kategori produk rohan. Kalau murabah tidak kuat. Kemudian jaminan itu berbentuk. Jadi jangan sampai hanya satu TV aja. TV itu belum berbentuk, harus jelas. Jaminan TV berapa in, mereknya apa, dulu belinya berapa, sekarang di mana, itu juga harus jelas. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, dari kegiatan yang bisa kami sampaikan, ini sudah jam 13 ini, sudah setengah jam ya. Masih banyak ini tentang formulasi akad yang menimbulkan kontradiktif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, sudah 30 menit, mudah-mudahan sedikit pancingan untuk pemahaman akad menjadi pemahaman bagi kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Irfan Haris yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita diskusikan. Ini hanya tadi pancingan saja ya. Ada beberapa tadi rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya bisa dikembangkan dan juga ada beberapa larangan-larangan yang sering terjadi di masyarakat di sekitar kita. Nah, inilah fungsi dan tanggung jawab kita, bagaimana kita mengenalkan di masyarakat sekitar terkait dengan akad-akad yang syar'i dan juga akad-akad yang dilarang. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan Haris, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Karena waktu sudah pukul 13, ada tanya jawab ini Pak Edi, Pak Rama. Cukup. Ya, cukup. Nanti akan ada kajian-kajian yang lain ya, karena ini sifatnya hanya untuk pemantik saja agar mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan semakin baik lagi dan semakin memahami bagaimana
akad-akad syariah, begitu juga nanti ada beberapa materi-materi yang akan disampaikan oleh pengawas SPPS BMT Al-Ikhwan. Terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu yang ada di kantor pusat dan juga ada di Semarang dan sebagainya melalui kegiatan virtual ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi kajian yang serupa dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah kesibukan kita di KSPPS BMT Al-Ikhwan kita juga diberikan bekal, diberikan materi-materi baik yang berupa KSPPS BMT dan juga berupa kerohanian kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat menjadi referensi bagi kita semua, menjadi masukan bagi kita agar KSPPS BMT Al-Ikhwan akan semakin baik lagi. Mari kita akhiri untuk kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama ya, basmalah. Alhamdulillah. Alamin. Alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Mohon maaf ini sinyalnya kadang ada, kadang tidak ini. Akhirnya bisa, Pak. Yes.